Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Amin. Illa anna hadhil hajati, kecuali sesungguhnya hajat-hajat ini al-adawiyata, hajatinya jama' muannas, al-adawiyatanya mufrad ya. Wal ghoraiza, dan naluri-naluri ini itu idza usbi'at, apabila dipuaskan, apa sih hadil hajat wal ghoraiz, binidhamin, dengan peraturan, min indillahi, dari sisi Allah, binaan, karena dibangun, ala anna idrakis silah, atas kesadaran hubungan billahi, dengan Allah, kanat, jadi jawab dari ida, kanat, maka ada, apa sih al-hajat wal ghoraiz, itu musayyaratan, diperjalankan, birruhi, dengan ruh. Dalam pandangan Islam, ketika hajat alawiyah, kebutuhan fisik manusia, ya, perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu tempat tinggal, perlu pakaian, perlu kendaraan, ya, itu hajat-hajat alawiyah. Dan naluri beragama, naluri mempertahankan diri, naluri ada syahwat, cinta, dan lain-lain, itu kalau disalurkan berdasarkan hukum yang bersumber dari Allah atas kesadaran bahwa dia berhubung dengan Allah, tidak bisa terputus dengan Allah, maka yang demikian itu aktivitasnya dinilai mempunyai ruh, mempunyai nilai ibadah, mempunyai nilai spiritual. Jadi ibadah, makan, tidak mau yang haram karena dilarang Allah, ya, akhirnya jadi pahala. Minum, dia niatkan untuk supaya segar, agar bisa menyembah Allah, jadi pahala. Tidak mau minum yang bukan miliknya, ya, tidak mau minum minuman keras, dan lain-lain. Ingin punya rumah, ya, dia kerja sebisa mungkin, ya. Belum punya untuk beli, dia ngontrak, ya. Yang lain-lain pada leasing, pada kredit, dia nggak mau karena tahu itu dilarang Allah. Maka aktivitasnya dalam perjuangan ingin punya tempat tinggal, itu aktivitas ibadah ruh namanya. Paham? Gitu. Kemudian sudah dijelaskan, ya. Kemudian wa in usbi'at, dan apabila dipuaskan apa si al-hajat al-adawiyah wal ghoraiz biduni nidhamin, dengan tanpa peraturan,
au mididhomin atau dengan peraturan min indi ghairillah dari selain Allah, karena maka ada apa si isba, itu isbaan pemuasan madian yang bersifat fisik, bahtan semata-mata, yu'addi yang akan mendatangkan apa si isba ila syaqail insani, kepada kebinasaan manusia. Demikian sebaliknya, apabila hajat adawiyah dan naluri-naluri disalurkan, satu, tidak dengan peraturan, maka akan seperti binatang. Contoh, penyaluran syahwat, nggak pakai aturan, jadinya jinah. Ya, ada namanya gorijatu tadayun, naluri beragama. Itu harus dibimbing dengan peraturan dari Allah, supaya ketemu tepat menyembah siapa. Kalau naluri beragama, dan itu ada di setiap orang, dipuaskan tidak dengan aturan dari Allah, ya, atau sama sekali tidak pakai aturan, maka dia akan menemukan sesuatu makhluk, ya, dianggap sebagai Tuhan, kemudian disembah sama dia. Jadilah dia orang musyrik, jadilah dia orang kafir. Gitu anak-anak. Jadi naluri beragama, ya, naluri cinta, itu harus disalurkan dengan aturan dari Allah. Supaya apa? Supaya semuanya bernilai pahala. Gitu. Paham, nak? Kalau tidak dengan aturan, atau dengan aturan tapi dari selain Allah, sama hancur. Gitu. Maka fagorizatun nau', maka bermula naluri berkembang biak, syahwat maksudnya nih, itu in usbiat, apabila dipuaskan apa si gorizatun nau' min ghairi nidhamin, dari tanpa aturan, au binidhamin atau dengan peraturan, min indi ghairillah dari selain Allah, karena maka ada apa dari kasih isba itu musabbiban, itu musabbiban menyebabkan lisyaqai, kepada kebinasaan. Cinta nih, pemuda atau pemudi menyalurkan cintanya tidak dengan aturan, atau dengan aturan tapi bukan dari Allah, maka akan menyebabkan ke dalam kebinasaan. Terenggut status perjakanya, terenggut status keperawanannya, dan lebih dari itu, orang kalau sudah berzina itu ibarat kelapa, parudan kelapa, udah tidak mengandung lagi saripati agama, udah tinggal ampas. Dan itu dosa besar. Ya. Kalau buat yang sudah berumah tangga, syahwat pasti juga ada kan, menggebu-gebu di syahwat. Tidak disalurkan lewat hukum agama, terjadilah perselingkuhan zina. Kasus yang kemarin menimpa, kalau laki-laki memang bisa menyalurkannya lewat poligami, ya, bisa. Tapi kalau perempuan tidak, memang. Kalau tidak,
maka akan terjadi manusia berperilaku seperti binatang. Jinah sama ini, jinah sama ini, jinah sama ini, jinah sama ini. Udah. Nggak lagi menyadari bahwa itu haram, dosa besar. Udah nggak. Wa in usbi'at. Dan apabila disalurkan apa gorizatun nau binidhamiz zawaji, dengan peraturan pernikahan, alladhi yang min indillahi, dari sisi Allah, hasba ahkamil islami, berdasarkan hukum-hukum Islam, karena maka ada apa si isba, itu zawajan pernikahan, mujidan yang menghadirkan litumakninati, kepada ketenangan. Lain hal ceritanya kalau syahwat itu disalurkan lewat pernikahan. Yang akan terjadi apa anak-anak? Satu, berpahala besar. Yang kedua, tenang. Jadi solusi menyalurkan syahwat itu harus dengan aturan Allah. Dan satu-satunya aturan dari Allah menyalurkan syahwat itu adalah dengan nikah. Kalau masih belum siap nikah, ya, iman, ilmu, pengalaman, dan sedikit mental untuk mandiri mencari nafkah, syahwatnya tinggi, maka solusinya dengan apa? Puasa. Dengan apa? Puasa. Puasa Dawud. Itu aja yang Abah tahu, Mas, solusi. Tidak dengan pacaran, enggak. Pacaran bukan peraturan dari Islam. Hancur pikiran, hancur hati, rusak fisik, berdosa pula. Paham? Jelas anak-anak? Jadi sekarang kalian fokus belajar, fokus belajar, fokus belajar. Nah, wagorizatu tadayuni, dan bermula naluri beragama. Ingat, semua orang punya naluri beragama. Semua orang. Adapun pada akhirnya pilihan mencari agama berbeda-beda, mencari Tuhan berbeda-beda, yang didapat itu adalah karena faktor kesalahan pencarian. Satu, tidak pakai aturan, nyari Tuhannya tuh. Yang kedua, pakai aturan, tapi buatan manusia. Harusnya kalau konsep mencari Tuhan harus dari Sang Tuhan yang sebenarnya, ya, Al-Khaliq Al-Mudabbir, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gorizatut tadayun, bermula karena naluri beragama itu, in usbi'at, apabila dipuaskan atau dipenuhi apa si gorizatut tadayun, min ghairi nidhamin, dengan tanpa aturan, au binidhamin, atau dengan peraturan, min indi ghairillah, dari selain Allah. Contohnya bi ibadatil ausani, taswirnya, taswir, bi ibadatil ausani, dengan menyembah berhala-berhala misalnya. Au ibadatil insan, atau menyembah manusia. Itu kan harusnya ke Allah, ini malah ke Nabi. Minta keselamatan. Nah, begitu juga anak-anak, ya. Kalau ke Nabi saja nggak boleh, apalagi ke yang lain, ke wali, ke ulama. Makanya ketika kita bicara tentang cinta ke ulama, cinta ke para wali, kasih penjelasan. Caranya bagaimana cinta ke para wali? Satu, takrifkan dulu. Wali adalah orang yang sangat totalitas mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itulah wali. Maka cinta kepada wali, satu, doakan wali itu diterima iman Islamnya, ya, dimaafkan kekhilafannya, karena sebagai
wali bukan rasul, mesti ada kehilafan, doakan. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar Allah memberi hidayah, kekuatan kepada kita untuk meniru kesolehan wali. Kesolehan wali, kesungguh-sungguhan wali, ketaatannya wali kepada Allah dan Rasul ditiru. Jelas anak-anak, jangan habis ziarah ke wali, minta kaya. Kaya Mbah Wali, segala macam, itu nggak boleh. Itu muncul dari Gorijatut Tadayun. Ya. Jadi, yang nyembah Nabi Isa itu kan awal-awalnya tuh karena merasa ada naluri ini, saya ini terbatas ini, butuh Tuhan ini. Ini dicarilah Tuhan. Karena proses pencariannya tidak pakai aturan dari Allah, maka akhirnya menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, disembah. Gitu, nggak boleh ya. Karena maka ada apa dzalika di isba itu isyrokan, kemusyrikan, wa kufron dan kekufuran. Wa in usbiat, dan apabila dipuaskan, dipenuhi, apa si Gorijatut Tadayun bi ahkamil islami, dengan hukum-hukum Islam, karena maka ada apa dzalika al-isba, itu ibadatan ibadah. Tapi kalau naluri beragama disalurkan berdasarkan peraturan dari Allah, maka akan membuahkan nilai ibadah. Tauhid namanya. Jelas anak-anak? Tauhid. Walihada, dan oleh karena ini, ya, karena maka ada itu li zaman wajib apaan turo'a, hendaknya dipelihara atau diperhatikan. Apa nahiyatu, bagian aruhiyatu yang bangsa ruhiyah, fil asya'i, di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu maka anak-anak, wajib bagi kita segala sesuatu untuk dikoneksikan dengan an-nahiyatur ruhiyah. Apa nahiyatur ruhiyah? Kesadaran hubungan dengan Allah. Apakah ini dibolehkan atau dilarang oleh Allah? Begitu. Semua aktivitas fisik kita harus dikoneksikan, disambungkan, dihubungkan dengan an-nahiyah ar-ruhiyah. Oh, ini boleh kata Allah, maka aku lakukan. Gitu. Ini malas buat aku, tapi ini perintah Allah, tahajud misalnya. Ya aku paksakan. Ruh tuh. Aku doyan banget dengan perbuatan ini, dengan perkataan ini. Ternyata, oh ini dilarang tuh sama Allah. Ya tidak aku kerjakan. Padahal itu suka banget. Nah itu namanya apa? Idroksilah billah. Harus dalam segala hal. Itu. Ya, supaya semuanya punya makna ibadah. Wa antusayyara, dan hendaknya diperjalankan apa jami'ul a'mali, semua amal diperjalankan bi awamirillahi, dengan standar perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Ingat, pantang orang beriman menjadikan standar ucap dan perilakunya itu untung rugi, asas manfaat. Jangan. Asasnya harus apa? Ini perintah Allah atau ini larangan Allah. Ini dibolehkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Itu patokannya. Aman anak-anak? Kemarin ada tamu dari Jakarta tuh. Ya, teman Abah yang pagi-pagi datang itu. Hari Ahad. Itu sudah ngasih tahu
ngasih tahu bahwa di beberapa kecamatan di Jakarta sudah mulai terbuka di kantor urusan agamanya tuh peraturan dibolehkannya nikah beda agama. Nikah beda agama. Terbuka, terang-terangan. Tadinya kan tabu, dilarang. Sekarang udah terbuka. Ini maksudnya anak-anak. Asasnya cuma suka sama suka. Orang beriman nggak boleh. Ini cinta kok katanya gitu. Nggak boleh. Orang iman itu asasnya apa? Ini boleh apa dilarang oleh Allah gitu. Kalau dilarang oleh Allah, walaupun cintanya seperti apa, lawan. Lawan. Karena persoalan beda agama. Salurkan kepada yang lain, yang seagama. Begitu. Jelas? Itu anak-anak. Sadar, hidup bukan cuma di dunia. Hidup kita akan mati menghadapi akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Gara-gara cinta waktu di dunia, ya dihalalkan. Kan kalau menghalalkan yang haram itu kan jadi murtad kan? Akhirnya disiksa di neraka selamanya. Kemana itu cinta? Jangan sok tahu mengalahkan Allah dan Rasulnya. Kalau kata Allah nggak boleh, nggak boleh. Ya. Binaan karena dibangun ala idrokil insan atas kesadaran manusia. Sila tahu akan hubungannya al-insan billahi dengan Allah. Ay antusayyaro maksudnya hendaknya diperjalankan apa si jami'ul a'mal biruhi dengan ruh. Jadi standarnya harus ini. Ini perintah Allah apa dilarang gitu. Atas dasar apa? Atas dasar dia menyadari saya ini nggak bisa putus dengan Allah. Harus selalu terhubung gitu. Jadi orang ketika sadar dalam segala hal menimbang ini boleh apa enggak kata Allah, itu argo tuh pahala. Tek, 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 tek. Terus ini yang disebut ibadah bukan cuma sholat doang. Ibadah bukan cuma puasa doang. Tapi bisa mengendalikan diri agar tidak terbawa hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dalam 24 jam. Itu semua jadi ibadah. Ruh namanya. Walidhalika dan oleh karena ini, binaan ala idrokil insan silatahu billah. Lam yakun, tidak ada. Itu fil amali di dalam amal al-wahid yang satu. Apa syai'ani, dua perkara isnani yang dua. Bal al-mawjudu, bahkan bermula perkara yang wujud, itu syai'un sesuatu. Wahidun yang satu, wahwa dan bermula syai'un wahid, itu al-amalu amal. Oleh karena itu maka di dalam satu amal itu tidak ada istilah muncul dua penilaian. Yang ada di dalam satu amal itu satu. Apa? Ya amal. Itu. Wa amma wasfuhu dan adapun bermula sifatnya amal itu bi'annahu dengan sesungguhnya amal itu madiun fisik bahtun semata-mata au musayyarun atau diperjalankan biruhi dengan ruh itu fa innahu maka sesungguhnya si wasfun bi annahu madiun au musayyarun biruh itu laisa tidak ada apa si wasfun itu atian datang minafsil amal dari jenisnya amal bal atin ay bal huwa atin bahkan bermula si wasfun itu atin datang min tasyirihi dari
perjalanannya amal bi ahkamil islami dengan hukum-hukum Islam, aw adami tasyirihi atau tidak adanya memperjalankan amal biha dengan ahkamul Islam. Faqatlul muslimi maka bermula membunuhnya orang muslim aduwahu akan musuhnya al-muslim bil harbi di dalam peperangan itu yu'tabaru ya. Dinilai apa sih qatlul muslim jihadan akan nilai jihad. Yusabu yang diberi pahala siapa si muslim alaihi atas al-qatlu. Li'anahu karena si al-qatlu itu amalun amal. Musayyarun yang diperjalankan bi ahkamil islami dengan hukum-hukum Islam. Waqatlul muslimi dan bermula membunuhnya seorang muslim nafsan akan satu jiwa maksumatan yang dijaga, yang dipelihara. Muslimatan itu muslim, augara muslimatin atau non muslim. Membunuhnya bigori hakin dengan tanpa tuntutan. Yuk tabaru itu diperhitungkan apa si qatlul muslim jarimatan akan dosa besar. Yu'aqabu yang dihukum siapa si al-muslim alaiha atas jarimah. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya si al-qatlu itu amalun amal mukhalifun yang menyelisihi li awamirillahi kepada perintah-perintah Allah wa nawahihi dan larangan-larangan Allah. Nah, di dalam Islam anak-anak namanya amal. Asalnya amal itu tidak punya nilai. Ini satu amal perbuatan. Punya julukan dua, amal baik, amal buruk. Nggak ada. Julukan ini baik atau buruk, itu datang dari luar. Kapan amal itu disebut baik? Ketika amal itu terjadi atas dorongan idroksilah bilah. Artinya sesuai dengan perintah Allah. Kapan amal itu sejenis dengan yang tadi? Kok ini mah jadi jelek? Pada saat amal itu menyalahi aturan Allah. Contoh, membunuh. Membunuh itu nggak bisa disebut baik, nggak bisa disebut jahat. Tergantung. Bisa menjadi baik kalau itu dilakukan dalam rangka jihad fisabilillah, sedang tempur para mujahid itu. Seperti para sahabat. Membunuh itu berpahala besar. Tapi akan menjadi jelek perbuatan membunuh itu ketika dilakukan membunuh orang tanpa hak. Termasuk di dalamnya orang muslim kok ngebunuh non-muslim. Itu dosa besar. Nggak boleh. Jadi yang ini berpahala besar, yang ini berdosa besar. Padahal perbuatannya sama. Apa? Membunuh juga. Kenapa? Karena yang satu terikat dengan idroksilah bilah. Jadi dia membunuh karena memang diperintah oleh Allah dalam jihad. Gitu. Ya. Ini dilarang oleh Allah. Jangan ngebunuh, jangan ngebunuh. Dia malah ngebunuh. Dosa besar. Jadi ketika sejalan dengan peraturan Allah, jadi ibadah. Tapi kalau menyelisihi, jadi dosa. Perbuatannya sama. Untuk kasus, maaf, hubungan badan. Laki-laki dengan perempuan. Hubungan badan. Kalau suami dengan istri, pahala besar. Kalau tidak ada ikatan pernikahan Islam, dosa besar. Kenapa? Yang ini dilakukan mengikuti aturan Allah, yang ini dilakukan bertentangan aturan Allah. Gitu anak-anak. Jadi kata Syekh Taki bilang begini, makanya
setiap aktivitas apapun ini disebut madiyun, madah, ya, fisik, aktivitas physically, gitu ya. Jangan sampai diputus dengan ruh. Kesadaran bahwa kita terhubung selalu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nadrah. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian wakilal amalaini, dan bermula kedua-duanya amal itu syai'un, sesuatu, wahidun yang satu. Wa bermula syai'un wahid itu al-qatlu, membunuh. Sadirun yang keluar anil insani dari manusia. Fal qatlu maka bermula membunuh itu yakunu ada qatlu itu ibadatan, jadi ibadah. Hina yusayyaru, ketika diperjalankan apa si al-qatlu beruh dengan ruh. Wa yakunu dan ada apa si al-qatlu itu jarimatan, dosa besar. Hina la yuyassaru, ketika tidak diperjalankan apa si al-qatlu beruhi dengan ruh. Lagi-lagi, lidzalika, oleh karena itu, karena ada itu lizaman wajib alal muslimi, atas muslim, apa? Ayyusayyiro, hendaknya menjalankan siapa al-muslim, a'malahu, akan amal-amalnya al-muslim, biruhi dengan ruh. Wakana, dan ada, apa mazul madati, mencampurkan fisik biruhi dengan ruh, itu laisa, tidak ada apa sih majul madah biruh, itu amron, perkara mungkinan yang mungkin, fahasbu, maka cukup, bal huwa, bahkan bermula si majul madah biruh itu amrun, perkara wajibun yang wajib. Jadi kalau kata orang lain kan nggak bisa aktivitas fisik digabungkan dengan ruh, nggak bisa. Ruh fisik-fisik. Nggak mungkin kan? Justru kalau dalam Islam bukan lagi mungkin, wajib, malah wajib. Jelas? Ada orang ngasih duit, sama-sama ngasih duitnya. Yang ini dikasihkan ke fakir miskin, jadi pahala. Yang ini dipakai naraktir perempuan. Oh, ya, naraktir perempuan, pacaran gitu, dosa besar. Aktivitasnya sama, sama-sama ngasih duit. Jelas anak-anak? Yang ini yang ngikutin aturan Allah, yang ini tidak ngikutin aturan Allah. Tidak ada ruh di sini, tidak ada idrok silah billah. Yang ini ada, beda, jadi pahala. Ya. Jadi bukan cuma, mungkinkah antara madah dan ruh dicampurkan, aktivitas fisik dengan spiritual dicampurkan? Bukan cuma mungkin, Bang. Jawabannya apa? Wajib. Wala yajuju, dan tidak boleh apa antub sholat, hendaknya dipisah. Al-madatu apa? Al-madatu, al-madah, fisik. Anir ruhi, dari ruh. La yajuju, yaitu tidak boleh apa yub sholat, hendaknya dipisah. Apa yu amalin, amal apapun, antasyirihi, dari memperjalankannya amal, biawamirillahi, dengan perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Binaan, karena dibangun, ala idraki silati, atas kesadaran hubungan, billahi, dengan Allah. Walihada, oleh karena ini, wajib apa yukdo, andanya diputuskan. Ala kulli ma, atas segala perkara yang yumasilu, yang menyerupai apa. Walihada, oleh karena ini, wajib apa yukdo, diputuskan. Oleh karena ini, wajib apa ayuf,
Ala kulli ma atas segala perkara yang yumassilu yang menyerupai apa sih ma. Anahiyata akan bagian aruhiyata yang bangsa ruhiyah. Munfasilatan akan sesuatu yang terpisah anin nahiyati dari bagian al-madiyati yang bangsa fisik. Wala rijala dinin, maka tidak ada istilah rijaluddin bil islami di dalam Islam. Wa ila safihi dan tidak ada, walisa dan tidak ada itu fihi di dalam Islam apa sultatun, kekuasaan diniyatun yang bangsa agama. Bil makna dengan makna al-kahanuti yang bangsa kepasturan. Wala sultatun dan tidak ada istilah kekuasaan zamaniyatun yang bangsa politik. Munfasilatun yang terpisah anid-dini dari agama. Di dalam Islam tidak ada istilah ya ahli agama tapi nggak boleh ahli politik. Ini ahli politik, nggak boleh ahli agama. Ini ahli akhirat, jangan ikut-ikutan urusan dunia. Ini urusan dunia, jangan bawa-bawa urusan akhirat. Di Islam nggak ada kayak begitu. Ya, balil jadi kayak kepasturan begitu. Orang nggak nikah itu menyalahi fitrah. Fitrah gorizatun nau, sahwat. Sujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal balin. Yang normal itu ada senang, tapi dilawan. Karena apa? Dilawan, nggak diperturutkan. Untuk sementara. Pada saatnya akan disalurkan. Karena nikah perlu persiapan. Paham? Atau yang kedua, ada ikhwan senang ke ikhwan. Ya, ada ahwat senang ke ahwat. Wah, itu bahaya juga itu. Ada kelainan itu. Atau ada ikhwan bergaya perempuan. Gumelis. Kayak lelaki gumelis. Ada perempuan bergaya laki-laki. Gumasep. Itu nggak normal. Harus dilawan. Dirubah kembali ke jati diri aslinya. Gitu. Paham? Nah, jadi nggak ada di dalam Islam tuh dikotomi kayak begitu, nggak ada. Rijaluddin, ahli agama ya harus jadi ahli politik, ngurusin dunia dengan syariat Islam. Ahli politik harus juga ahli agama, gitu. Dulu zaman sahabat begitu. Kekiniannya ampun hancur-hancuran. Anu urusan wiridna bedok-medok banget. Ngerasa gus akhirat pisan, surga teh asa geus dihareupeun mata. Tapi diajak melihat realita kehidupan bahwa hari ini Islam dicampakkan, umat Islam dinistakan, pelanggaran-pelanggaran terjadi, kedoliman di mana-mana. Ngomongnya apa? Bukan urusan saya. Urusan Allah itu mah. Kurang mau urusan ayeuna. Temilu-milu itu mah urusan dunia. Akhirnya apa? Membiarkan kemungkaran. Ya, membiarkan, mengizinkan. Secara langsung mengizinkan kemungkaran. Itu akibat apa? Akibat ada dikotomi. Ini bidang ahli agama. Ini bidang ahli dunia. Dalam Islam nggak ada. Lihat deh, murid-muridnya Rasulullah. Dicetak oleh Rasulullah, dididik, digembleng oleh Rasulullah. Dua-duanya menempel. Ahli agama, ahli politik, ahli agama. Maka Islam jaya. Sekarang itu dipisah. Yang ahli agama banget di bidang agama. Dibikin bodoh sama sekali urusan perpolitikan dunia. Ada yang terjun di politik orang Islam sama sekali meninggalkan agama. Korupsi melulu. Hancur akhirnya. Islam terhalang dengan kelakuan orang Islam sendiri. Maka kembalilah
kepada pola kehidupan yang ideal. Meniru kehidupan itu, niru para sahabat, niru para tabi'in, tabi'inat tabi'in. Sebagai apa? Sebagai 3 generasi yang oleh Nabi disebut sebagai khairul qurun. 3 generasi terbaik. Sahabat karena muridnya Rasulullah. Tabi'in karena muridnya sahabat. Tabi'inat tabi'in muridnya murid sahabat. Kesininya, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Kecuali man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kecuali orang-orang yang meskipun hidupnya di akhir zaman, tapi patokannya ikut ke sana, ke salaf. Sahabat, tabi'in, tabi'inat tabi'in. Paham anak-anak? Gitu. Itu kunci selamat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Balil Islamu wala sultatun, dan tidak ada ditemukan apa kekuasaan zamaniyatun yang bangsa politik, munfasilatun yang dipisah, yang terpisah, anid dini dari agama. Ahli politik dipisah, jangan bawa agama. Balil Islamu, bahkan bermula Islam itu dinun, agama. Minhu itu setengah saking din. Dinun, agama. Minhu itu setengah dari din, ad-daulatu bermula negara. Wahya, dan bermula si ad-daulah. Itu ahkamun, beberapa hukum. Syariatun yang bangsa syariat. Keahkamis sholati, sebagaimana hukum-hukum sholat. Wahya, dan bermula daulah itu tariqatun, jalan. Litanfidi ahkamil islami, untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Wahamli dakwatihi, dan mengemban dakwahnya Islam. Jadi Islam itu adalah agama. Nah, Islam itu adalah din. Minhu ad-daulah. Sebagian dari ajaran din Islam itu adalah negara. Gitu. Hari ini banyak yang lancang. Negara itu dianggap bukan urusan agama. Ngeri banget. Padahal daulah itu, negara itu adalah termasuk hukum syariat. Sebagaimana sholat. Negara itu adalah satu-satunya jalan yang bisa mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Karena negara punya power. Negara lah yang bisa memaksa orang untuk berbuat baik dan memaksa orang dari berhenti dari perbuatan jahat. Itu cuma negara. Punya otoritas. Kalau individu nggak bisa. Coba bayangkan anak-anak. Jadi pemahamannya tuh jangan global begini. Setiap pemaksaan itu berarti jelek. Tidak. Kalau dipaksa seseorang agar berhenti dari maksiat, itu pemaksaan yang baik. Dipaksa agar tidak mabok, dipaksa agar tidak zina, dipaksa agar tidak judi. Dialihkan kepada nikah, dialihkan kepada dagang, dialihkan untuk minuman-minuman yang halal. Dipaksa oleh negara. Baik nggak? Baik. Ada orang dipaksa nih, dipaksa suruh sholat, dipaksa tutup aurat, paksa puasa yang muslim ya. Kalau orang kafir hanya didakwahin, masuk Islam. Gak mau masuk Islam, didalilin, biarkan. Ya, tidak wajib puasa. Tapi dia berdosa karena tidak masuk Islam. Gitu. Dipaksa supaya belajar. Negara tuh. Dengan pemaksaan sekaligus fasilitasnya diberi. Bagus apa enggak? Bagus. Anak bangsa dipaksa suruh pintar, suruh cerdas, suruh soleh. Difasilitasi agar maju.
aset-asetnya negara sepenuhnya diberikan kepada anak bangsa, dipaksa ya supaya tong jadi kuli ke luar negeri, dia asing. Udah kembangkan di negeri sendiri, dipaksa oleh negara kayak begitu. Bagus ya, Bang? Bagus. Itulah anak-anak. Wajibu dan wajib apa ayulgo hendaknya diabaikan apa kulluma setiap perkara yang yus'iru yang apa ya yus'iru yang menunjukkan apa sima bitakhsisid dini dengan mengkhususkan agama bil makna ar-ruhi dengan makna spiritual wa izlihi dan meninggalkannya anisiasati dari politik wal hukmi dan pemerintahan. Watulgo maka diabaikan apa al-muassasatu berbagai yayasan allati yang tusrifu hanya bergerak apa si allati ala nawahi atas bidang-bidang arruhiyati yang bangsa spiritual saja. Watulgo maka diabaikan apa idaratul masajidi ya peraturan-peraturan masjid watakunu dan ada apa idaratuha peraturannya si masjid itu tabiatan mengikuti li idaratil ma'arifi kepada peraturan apa ini al-ma'arif ya watulgo dan diabaikan apa al-mahakimu pengadilan-pengadilan as-syar'iyatu yang bangsa syariat wal mahakimu dan pengadilan-pengadilan an-nidhamiyatu yang bangsa negeri. Jadi maksudnya gini, kata Syekh Taki ini, umat Islam harus berani ambil sikap terobosan, ya, kembali lagi ke prinsip sahabat dulu. Sahabat punya prinsip didikan langsung dari Nabi. Abaikan kalau ada sesuatu doktrin yang mengindikasikan ke arah gini, tekuni agama, tapi tinggalkan politik dan kenegaraan. Kalau ada doktrin semacam itu, patahkan. Nggak benar itu. Kalau ada yayasan, ya, yayasan hanya bergerak, aktivitasnya itu yayasan atau jamaah lah gitu ya. Aktivitasnya itu semata-mata mengatasnamakan an-nahiyah ar-ruhiyah spiritual we. Jadi hari-hari yang dibicarakannya tuh tentang amal, pahala gitu. Terus hal hati terus. Enggak menyentuh bagaimana umat hari ini, bagaimana kondisi tauhid umat hari ini, ibadah hari ini, ekonominya hari ini, bagaimana merajalelanya orang-orang kafir menindas umat Islam. Enggak dibahas itu. Nah, kalau ada perkumpulan semacam itu, tinggalkan. Nggak benar itu. Sekuler. Begitu, paham? Terus juga umat Islam hari ini harus berani untuk menolak istilah ini pengadilan agama, ini pengadilan negeri. Dipisah. Pengadilan agama ada sedikit-sedikitnya bawa ayat, bawa hadis. Tapi banyak juga hukum buatan akal manusianya. Kalau pengadilan negeri, udah bablas pisan. Nggak ada pakai dalil-dalil agamanya. Totalitas Belanda punya. Dan di kita dipakai tuh, ini pengadilan negeri, ini pengadilan agama. Kata Syekh Taki, mau sampai kapan kesesatan ini dipelihara? Gak boleh itu. Terus gimana dong? Wa yuj'alu dan dijadikan apa al-pengadilan wa dan akan satu. La yahkumu tidak menghukumi apa al-qadha illa bil islami kecuali hanya dengan Islam. Fasultanul islami maka bermula kekuasaan Islam
Itu sultanun, kekuasaan, wahidun, yang satu. Sudah waktunya, sudah. Pengadilannya satu. Pengadilan Islam menyelesaikan urusan dunia akhirat, urusan agama dan urusan dunia. Gitu, jelas anak-anak? Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu